Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita masih diberikan iman sehat, iman dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis taklim yang kita cintai ini. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Insya Allah ya zaman nanti kita mohon syafaat dari beliau dan izin Allah kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita jangan berhenti, jangan bosan-bosan untuk berselawat kepada Nabi. Setiap ada kesempatan usahakan kita ingat kepada Rasul dengan berselawat. Ibu-ibu, pada hari ini yang akan saya sampaikan tentunya menjaga kesehatan hati dalam Islam. Jadi kita menjaga cak mano hati kita ini sehat, bukan menurut dokter, menurut Islam. Lain mendengar dokter, ya, supaya jangan hatinya sakit. Jangan apa aja? Jangan makan. Oh iya, jangan merokok. Terus jangan makan jeroan, jangan makan minyak. Itu kalau dokter. Nah, menurut Islam itu hati itu sabda Rasulullah bersabda bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, ya, ada segumpal darah yang disebut hati. Nah, hati ini apabila dia rusak pula perbuatannya. Tapi apabila dia baik, sehat, makanya dia akan sehat, gitu ya. Jadi sakit hati itu hati-hati, maksudnya hati itu sakit. Tahu nggak sakit hati? Oh, sakit hatinya dengan sikap. Itu namanya sakit hati. Yang ini tidak, yang dimaksud dengan sini tuh hatinya yang sakit. Lain sakit hati dengan hati yang sakit. Nah, cak mano supaya hati kita ini jangan sakit. Jangan ikhlas, ya. Jadi supaya kita ini jangan ada rasa hati kita sakit, bukan ibaratnya apa? Kalau sakit hati mau dokter tuh penyakit apa? Liver, ya. Nah, tapi bukan aman itu bukan kedokteran. Nah, di sini menurut Islam. Jadi hati kita ini kita jaga supaya jangan sakit, bukan sakit hati. Caranya Bu, yang pertama hilangkan iri dan dengki. Itu iri dengan dulur. Tahu dulu. Beradik biasanya kita ada rasa iri, dengki. Ada? Ada. Kalau ibu sudah ada. Ada. Insya Allah jangan lah Bu. Insya Allah ibu siapin ya. Yang ada ya. Insya Allah ada ya. Insya Allah. Hilangkan rasa iri dan dengki terutama dengan saudara. Tapi memang itu tidak memungkinkan ya. Di dalam keluarga itu pasti ada timbul. Bukan rasa iri, sebenarnya rasa bersaing, Bu. Ya, nengok kakak, nengok adik, nengok ayu yang lebih dari kita mungkin ada timbul rasa. Ada nggak timbul rasa? Rasa apa yang dalam kita rasa tuh? Rasa senang, Bu. Senang lah. Senang. Iya, makanya tadi jangan tuh iri. Rasa senang. Oh, alhamdulillah. Ya, adikku, kakakku lebih dari aku. Coba kalau dia susah, jangan merasa sedih kan, kalau susah. Nah, berarti dah di pengajian ini dah hati punya rasa iri, senang kalau kan? Nah, itu berarti dah hati yang nyuruh hati itu sakit. Yang kedua, tidak berhenti bersyukur. Nah, itu tadi kita nyuruh yang pucuk lebih, ya, nyuruh yang di bawah kurang. Kita juga ada juga alhamdulillah. Ada yang di bawahku yang lebih susah. Bersyukur apapun yang kita dapat, besar kecil, ya, senang susah, itu selalu bersyukur. Di saat kita diberi kesenangan, kita bersyukur alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang seperti ini. Ketika kita diberikan ujian dengan yang tidak kita inginkan, kita bersyukur. Alhamdulillah Allah masih
saat ini. Kita di ngomong yang lain, Allah menguji dengan yang lebih besar itu lagi. Ada kan? Kita sekedar kehilangan duit 100.000. Bersyukur kan? Bersyukur. Karena kita di ngomong ada yang lebih dari itu kehilangannya. Jangan kalau kehilangan 100.000 kita terbang-terbang tuh. Akhirnya mau berobat hilang lebih dari 100.000. Kita daftar berapa dokter? Pas begitu di konsul sama dokter, ibu ini caranya aku sekali dokter ini apa? Pikiran bu caranya ibu ini aku bu, darah ibu naik bu, pengaruh darah pikiran ini aku bu yang pikir mana gitu mama? Nah, bu pikir sampai hilang 100.000 naik stres. Nah, begitu ke dokter lebih, baru konsulnya lebih, belum lagi nembus obat. Jadi begitu kita diuji dengan yang tidak kita inginkan, kita bersyukur alhamdulillah karena dari situ ada yang lebih besar lagi diuji oleh Allah. Seterusnya kita selalu berpikir negatif. Itu yang menyebabkan timbulnya hati kita sakit. Selalu berpikiran yang tidak baik kepada seseorang. Apalagi jangannya kita berpikir yang tidak baik terhadap suami. Apa ada seperti itu? Tidak ya? Selalu berpikir positif kan suami? Insya Allah. Nah, jadi dengan seperti itu akan timbul hati kita dengan tenang. Tapi kalau kita bisa selalu curiga, berpikir yang tidak baik, ya, jangan. Begitu juga ketika orang tuanya tinggal sama adiknya, jangan. Kalau sama aku, ibu aku ini, bapak aku ini. Ketika sama adiknya, jangan ini, pak ini. Nah itu yang menimbulkan hati kita ada kok sakit. Sakit ini yang menimbulkan hati kita tidak tenang. Sakit itu bukan berarti itu langsung tidak bisa bangun. Lain sakit kita yang kata ke dokter sama sakit yang secara Islami tadi. Hati kita minggu kali tidak tenang, itu termasuk hati yang sakit. Adalah sewaktu-waktu kita merasakan perasaan yang tidak enak, gelisah karena memikirkan sesuatu yang kita pikirkan negatif, padahal belum tentu yang kita pikirkan itu seperti itu. Jadi kita selalu berpikiran yang positif. Kita misalnya kita pergi jauh, jangan kalau itu terjadi kita berpikir mudah-mudahan anak usaha sampai terjadi. Iya kan? Kalau kita di seorang ibu, jangan pakai ini. Nah, jadi begitu kita berkesana, ya Allah lindungi anak sampai ke tempat tujuan. Anak kita jauh begitu itu, ya Allah berkailah anakku, mudahkanlah urusan. Jangan kita berpikir kakek ini, kakek nah, yang seperti itulah menyuruh badan kita sakit, hati kita sakit. Jadi apa? Timbul apa yang tadi, yang darah rendah, tekanan darahnya naik. Yang darah rendah tadi kamu berpikir apa aja tidur, ngedrop. Nah itu jadi letaknya di sini tadi. Jadi selalu kamu berpikir positif, gitu ya. Bagaimana cara menjaga supaya hati kita selalu sehat? Seperti tadi Bu, berpikir positif, ya kan? Selalu berbaik sangka, selalu bersyukur. Kebaikan tadi. Kalau tadi kita sering mengeluh, jangan mengeluh, ya. Kita pada Bu, hidup ini enjoy, jangan mengeluh. Jangan kita selalu berpikiran Bu. Iya, dibawa santai. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Makanya ketika kita mendapat bermacam-macam masalah, selesaikan satu persatu. Hidup di dunia ini selalu pasti ada masalah. Aku yakin kita di sini sekarang punya masalah loh. Ketika ibu berada di pengajian, tenang pikiran ibu. Tenang nggak ibu dalam masjidnya? Karena ibu rumah tenang. Ketika ibu pulang ke rumah, mulai timbul masalah yang macam-macam timbul. Ya. Setidak-tidaknya sekarang kita masalah kita gitu ya. Cukup nggak duit sampai ke akhir bulan? Ya kan? Masalah. Kalau kita pikirkan masalah itu, duit tinggal sekian, kaki anak-anak minta kirim duit. Belum bayar pajak, belum lagi bayar lampu, belum lagi bayar PAM. Tapi kita bersyukur kita atur satu-satu. Kalau kita tumpuk enggak Bu, mana mikirkan keuangan, mana mikirkan anak cak ini, belum lagi mikir ke laki nak jemput terus, nak marah terus lagi, pusingnya dah. Sampai kita tahu, pusing kita baik pusing lagi dia, sambil pusing lagi ya, enjoy gitu ya. Alhamdulillah, santai baik. Nah itu
Ketika kita kehilangan pasangan, kita bersyukur karena Allah sudah memberi pada situlah apa bu? Kebaikan yang telah mendahului kita. Tinggal kita kirim terus doa. Jangan putus. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di tempat yang lain. Kalau sekarang kita bisa di dunia, nanti di akhirat mungkin kita ketemu lagi sudah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita kirim. Makanya ketika bulan puasa mau datang, kan para arwah itu kan menunggu. Ada Allah pengen balik ke dunia. Ada yang diizinkan Allah, ada tidak. Nah, makanya supaya itu diizinkan pas ketika bulan Ramadan, hari bulan Ramadan, dia datang yang meninggal datang kepada Allah, minta izin datang ke bisa balik ke buminya lagi. Dan sekarang kita berdoa, kita kirim terus doa, kita bersedekah harus melakukan doa kita, ya. Kita baca Al-Quran yang Allah pahala kita sampaikan kepada almarhum orang tuaku. Nah sampai tidak ada yang tidak sampai, insya Allah sampai. Itulah doa anak yang soleh dan solehah. Kita gak ada macam-macam deh, tidak terpikir kan? Nah, niatkan hadiah pahala pembacaan Al-Quran ini dihadiahkan kepada almarhum. Kalian punya suami kalau orang tua jadi belum udah putus bu. Setiap kita ngaji kirimkan. Ketika kita ingat Fatihah kirimkan. Nah kalau kita sehari semalam itu berapa kali buka Al-Quran kita apa dia kan berapa kali. Jadi dibayangkan di dalam kubur itu yang meninggal itu warawiri menunggu kiriman. Ketika kan dia bangun dan kirim itu bingung bu. Ibaratnya ngelapar nyari ke situ tidak dapat, ke sini tidak dapat. Ketika dia mendapat, alhamdulillah dia tenang. Nah kalau anaknya 12 ngirimnya alasan minggu. Ini anak 12 dapat dikirim. Nawari mau kirim anak mau kirim anak. Nah itu. Jadi ketika mereka di dalam kubur mendapat siksa, kita ngirim stop mendapat siksa itu. Nah, itu. Jadi jangan berhenti kita mengirim ya doa-doa untuk almarhum. Dan kita sudah sekarang kita ajarkan. Nah kalau ibu mati, mak mati, bapak mati, apa yang kamu bisa kirim? Nah itu bantunya bu kita dengan anak itu kita ajarkan mati di sekolah. Alangkah sedihnya bu, kita sekarang bisa ngirim ke orang tua, almarhum tua kita. Ketika kita di dalam kubur, anak sibuk main, tidak ngerti dia. Sholat aku yang dibaca tuh. Aku ketika nanti kirim ke orang tua. Ketika ingat orang tua udah. Untung dia masih ingat kita sudah meninggal. Takut ya bu, begitu kita meninggal nangis hari pertama ya. Besok-besoknya enjoy dia. Bukan berarti kita minta ditangisi, bukan bu. Tapi anak kamu nanti orang tua aku sudah meninggal. Inilah bakti kedua orang tua. Ini yang dikirim. Jangan yang kita punya anak, begitu kita sudah meninggal, anak tak ngerti. Putus bu sama anak ada ngirim doa begitu. Aku kata tadi, jauh kelapa bilang gitu. Anak lari dikit, tak mau ngirim, sama anak banyak mungkin ada ngirim sifat-sifat. Nah itu. Jadi dari sekarang kita harus belajar cara ngirim doa. Tidak dulu bisa ngirim Fatihah ya. Kali kita ditanya itu anak doa untuk orang tua bisa. Itu kan sekarang kalau begitu kan kalau kita menerapkan di sekolah baik pendidikan agama tidak cukup ya di sekolah itu berapa jam pendidikan agama? Nah 4 jam bahannya beda dengan pekerjaan apalagi tidak menjadi seringan sebelumnya. Makanya anak kita titipkan di TPA dengan guru-guru ngaji gitu itu. Nah itulah karena kata bunuh kita punya harta banyak ya tapi anak kita sebenarnya habis baik hartanya. Tapi kalau begitu kita tanamkan agama, insya Allah inilah yang menjadikan kita di dalam kubur. Habis hati kita bu. Ya kalau habis untuk diwakafkannya, disedekahkannya, aku sedekahkan. Barang dijual, aku sedekahkan atas nama guru. Alhamdulillah. Yang takutnya dijual-jualnya baik, tidak pasti. Biasa untuk tua tadi amat sedih. Sedih tak? Jadi insya Allah kita di sini. Dari sekarang ya kita bimbing kita ke jalan agama siapa lagi bu
Karena anak itu biasanya lebih dulu dengan ibu. Iya dah. Udah. Iya. Karena kok dia semarah-marah ibu masih berani minta duit. Hari ini kan kita marah, belum kesengaja. Gak berani yang udah butuh duit. Coba berapa? Kalau bapaknya menyuruh-nyuruh, berani dan terima. Apalagi minta duit, ya dah. Nah itu, makanya ibu kasih sayang seorang ibu itu berhenti ketika ibunya sudah masuk dalam kubur. Nah itu, ya. Jadi bu, manfaat kita menjaga hati ibu, satu, mengurangi rasa lelah di dalam hidup kita. Dapat yang kita menemukan semua. Karena memang ketika kita kosong pikiran kita dan itu terbesit, lelahnya terus. Ada dalam ketika seperti itu. Capeknya nak ini terus. Ada artinya disitulah jiwa kita kosong, hati kita kosong, masuklah selipkan. Terpikirlah dalam otak kita tadi berpikir yang tidak baik, ain berpikir negatif. Ini apa? Ngeluh, iya apa ya? Nah ini kalau katanya, nah makanya selalu berpikir positif, mengantar kedamaian di dalam hubungan. Kan kita selalu bersyukur, ya. Apapun dalam musibah kita bersyukur, dalam lemah kita bersyukur, makanya digantung tadi enjoy. Ya. Jadi orang tahu senang susah itu dengan cerah terus. Padahal kalau dipikir rumah, otaknya sepecah, tahunya kaki jadi pala jadi kaki. Tapi orang begitu nengok, kedamaian. Kenapa? Hidup selalu bersyukur. Karena apa? Setiap hamba Allah yang bersyukur, pasti Allah akan nambahnya. Ya bersyukur lah. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Ya. Itu saja Bu yang dapat saya sampaikan hari ini. Ada yang nanya? Yang tahu saja. Ya, itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada keberkahan yang kita dapat dari apa yang kita pelajari hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.